Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program linier. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kalau muslim minimal bismillah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan buka PPT-nya sebentar. Nah, program linier. Program linier ini merupakan materi SMA kelas 11. Kalau di perkuliahan itu ya program linier, mata kuliah program linier. Biasanya ada di jurusan pendidikan matematika atau biasa disingkat PROLIN. Di materi program linier itu peta konsepnya yang tentunya PROLIN atau program linier itu berasal dari atau pijakannya itu dari masalah nyata atau gampangannya itu soal cerita. Soal cerita baru nanti dibuat model matematikanya atau kalimat matematika, atau yang biasanya itu ada variabelnya yang X dan Y. Dan model matematika atau masalah nyata itu berupa SPTL atau sistem pertidaksamaan linier. Seperti itu. Kemudian mengolah PROLIN ini itu pertama biasanya itu bakal ada fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kemudian kita harus menemukan yang namanya daerah penyelesaian. Nah, setelah ketemu daerah penyelesaian dari fungsi objektif ini, kita harus menemukan yang namanya nilai optimum. Nilai optimum itu tergantung dari soal minta nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, cara mencari nilai optimum itu bisa pakai dua cara. Silakan pilih salah satu. Pakai garis litik bisa, pakai uji titik sudut atau uji titik pojok juga bisa. Oke. Nah, yang apa itu model matematika? Model matematika bisa dibaca sendiri ya di sini. Intinya itu dia itu kalimat matematika. Kalau saya bilangnya itu kalimat matematika. Biasanya itu bentuknya persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Ya, intinya yaitu bentuknya aljabar, ada variabel yang variabelnya. Biasanya variabelnya itu ditulis X, Y, dan lain-lain. Nah, program linier itu apa? Program linier itu ya berasal dari sini, model matematika, tapi yang khusus model matematika yang pertidaksamaan aja. Itu dinamakan program linier. Seperti itu. Daerah penyelesaian itu apa? Daerah penyelesaian itu irisan dari daerah yang dihasilkan oleh pertidaksamaan linier, sistem pertidaksamaan linier.
SPTL. Seperti itu. Fungsi objektif itu apa? Ya, fungsi objektif itu fungsi tujuan, entah itu nanti maksimal atau minimal. Ini ada soal seorang penjual kain ingin membeli kain untuk persediaan di tokonya. Maksimum itu 10 gulung kain. Jadi dia hanya bisa beli maksimal 10 gulung kain. Kain yang akan dibeli itu katun, harganya 250.000 per gulung. Kemudian polyester harganya 120.000. Kemudian modalnya itu cuma 2 juta. Nah, berapa keuntungan maksimal? Ingat ya, yang dicari maksimal. Keuntungan maksimal yang diperoleh jika katun dijual 300.000 dan polyester dijual 150.000. Langkah pertama itu untuk menyelesaikannya ya kita buat model matematikanya. Kita misalkan dulu kain katun per gulung itu kita misalkan X, kain polyesternya kita misalkan Y. Bisa dilihat di tabel ini. Maksimalnya itu 10 gulung. Jadi kain katun ditambah polyester itu maksimal belinya 10 gulung. Nah, harganya itu berapa? 250.000, 120.000, maksimal modalnya 2 juta. Maksimal modal 2 juta. Sehingga ketemu modelnya seperti ini. X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. 25X ditambah 12Y kurang dari 200. Ini 0 yang ada 4 ini saya coret ya. Ini juga coret, ini juga coret. Jadinya seperti ini. Disederhanakan lah. Ya, disederhanakan. Nah, kemudian X dan Y lebih besar sama dengan 0. Jelas ya. Kenapa ini kurang dari sama dengan? Ya karena kan tidak boleh lebih dari 10. Yang ini juga tidak boleh lebih dari 2 juta. Ya. Kemudian kita buat grafiknya di Cartesius. Caranya gimana? Caranya ini, X-nya itu kita buat 0, jadi Y-nya 10. Jadi X-nya 0, Y-nya 10. Jika Y-nya 0, X-nya 10. Untuk pertidaksamaan yang ini juga sama. Di X-nya 0, Y-nya ketemu 50/3. Kalau Y-nya 0, X-nya ketemu 8. Jadi seperti ini. Nah, garis yang ini seret, ini yang persamaan ini ya, tabelnya ini. Garis yang satunya ini seret, ini ya persamaan satunya ini yang tabelnya ini. Oke, ini saya buat pakai GeoGebra. Nah, kemudian keuntungan kain katun kan 50.000. Keuntungan polyester 30.000. Kok bisa dapat keuntungannya seperti ini? Ya, dikurangi aja dari ini. Harga jualnya dikurangi harga beli. Baik yang katun dan yang polyester. 300.000 kurangi 250. 50.000 untuk yang katun. Polyesternya 150 kurangi 120, jadi
jadinya 30. Jelas ya. Fungsi objektifnya keuntungan maksimum. Jadi keuntungan katun dikali jumlah banyak katun ditambah keuntungan polyester dikali banyak polyester, dicari maksimumnya. Itu fungsi objektifnya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara yang pertama, uji titik sudut. Bagaimana caranya? Yang namanya uji titik sudut, oh iya, pertama kita cari daerah penyelesaiannya. Ini pakai daerah penyelesaian kan irisan dari daerah pertidaksamaan yang ada. Nah, yang pertama itu ini garis yang ini daerah diarsir ke bawah kan, karena kurang dari. Kalau nggak percaya, substitusikan aja titik ini misal 0,0 ke persamaan ini, kan jadinya x0 y0, 0 kurang dari sama dengan 10, bener kan? Berarti yang titik ini diarsir yang di bawah. Kemudian persamaan yang ini, yang satunya yang 25 x ditambah 12 y kurang dari sama dengan 200. Ya, substitusikan lagi aja titik 0,0. Jadinya benar kan? X-nya ketemu 0, Y-nya 0, kurang dari sama dengan 200. Jadi yang diarsir yang bawahnya. Sehingga daerah penyelesaiannya itu, oh iya, karena X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0, sehingga daerah penyelesaiannya itu yang ini. Seret, 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 ya. Sehingga titik-titiknya itu 0,0, terus yang titik C, titik A, titik B. Karena pakai uji titik sudut, jadi ya kita substitusikan aja nilai titik ini ke fungsi objektif. Karena yang dicari maksimum, ya berarti cari nilai yang paling besar. Nah, titik yang B kan sudah tahu. Kalau pakai ini kan saya pakai GeoGebra. Jadi kalau di zoom nanti itu pasti sudah tahu ini nilainya berapa. Kalau kalian sudah tahu nilainya dari sini kan, dari ini X-nya itu 8, Y-nya 0. Oh iya, ini titik B. Kalian tahunya dari sini. Kalau di GeoGebra juga bisa di zoom tahunya. Ya, intinya titik B ini berapa kan sudah tahu dari menolkan ini tadi. Y-nya titik B itu 8,0, titik B 8,0. Substitusi ke fungsi objektif seperti ini, hasilnya 400.000. Titik C kita udah tahu 0,10 dari sini tadi tabel, substitusi ke fungsi objektif, hasilnya 300.000. Titik A kita belum tahu, di tabel belum ada. Caranya cari dulu ini saya pakai cara substitusi. Bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, bisa pakai gabungan, tapi saya pakai substitusi sehingga ketemu X-nya 80/13, Y-nya 50/13. Ini substitusi ke fungsi objektif, hasilnya 400 lebih. Berarti yang maksimal titik ini, yang titik
ditanya apanya? Mana berapa keuntungan maksimal? Ya berarti jawabannya ini 423 sekian. Itu kalau pakai uji titik sudut. Nah, ini kalau pakai uji garis selidik. Kalau pakai uji garis selidik itu tidak perlu substitusi semua titiknya. Kita hanya perlu menggeser suatu garis. Garis apa? Garisnya itu biasanya diperoleh dari fungsi objektif. Fungsi objektifnya kan ini 50.000 X ditambah 30.000 Y. Itu jika disederhanakan menjadi 5X ditambah 3Y sama dengan berapa? Sama dengan 5 kali 3 berapa? 15. Nah, jadi di sini itu 5, di sini itu 3. Seperti itu. Gampangannya seperti ini. Kemudian garisnya itu digeser. Nah, karena maksimum, jadi digesernya itu ke kanan. Kalau minimum ke kiri, kan? Geser terus ke kanan, geser sampai ketemu titik yang paling kanan. Nah, ini emang sengaja saya lewati biar kelihatan, sehingga ketemu titik yang paling kanan, yaitu titik A. Titik A kita tadi sudah tahu dari cara eliminasi. Kemudian titik A nya ketemu kan, 80/13, 50/13. Substitusi ke fungsi objektif dan ketemu. Nah, bedanya cara garis selidik dengan uji titik sudut itu, dia nggak perlu menguji semua titik, baik cuman cukup geser garisnya atau fungsi objektifnya, seperti itu. Tapi catatannya, kalian harus bikin grafiknya itu sepresisi mungkin, dan geser garisnya itu buat garisnya itu, garis selitiknya itu juga harus presisi, biar bisa, biar benar. Kalau kalian ngarang ngasal aja pakai ilmu kira-kira, biasanya bakal keliru. Beda lagi kan, ini tadi emang pakai GeoGebra, jadi gambarnya pasti presisi. Kalau saya lebih nyaman pakai uji titik sudut, karena kan kalau di buku biasanya pakai ilmu kira-kira, gambar grafiknya. Seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau kalian nyamannya pakai garis selidik, ya nggak apa-apa. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi prolin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.